Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Di awal kalam, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita baik diminta maupun tidak diminta. Zat yang senantiasa hidup dan akan senantiasa mendengarkan doa hamba-hambanya yang meminta. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan sampai dengan detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu tak lupa kita semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan semesta alam, Nabi kita, Nabi mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya sampai dengan akhir kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ini pembahasan request ya tentang seputar Al-Fatihah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, semoga yang sakit disehatkan, terutama Pak Haji Lukman ya. Sudah dioperasi belum itu Pak? Sudah ya. Penyembuhan. Mudah-mudahan kita doakan Pak Haji Lukman bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan ikut kembali ke masjid meramaikan kajian-kajian kita. Dan tentunya kepada yang lain, warga RW 16 barangkali ada dalam kondisi sakit, semua mudah-mudahan Allah sembuhkan kembali. Dan kemudian apabila ada juga yang dalam kondisi sulit, terlilit hutang piutang, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan untuk membayarnya. Ini kajian yang tak kalah pentingnya, surah Al-Fatihah di dalam sholat, dan beberapa seputar tentang Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tersiap nyempanya. Pertama, Al-Fatihah ini memang secara langsung disebutkan dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Hijr ayat 87, di mana Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Dan sungguh kata Allah, laqad itu tahqiq taukid yang menyatakan sungguh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apabila ada kata-kata dimulai dari qad, laqad, inna, itu Allah bersungguh-sungguh menyatakan kalimat ini. Berarti betul. Walaqad, dan sungguh, sesungguhnya, atainaka, kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, maksudnya ini ka di sini adalah kepada Nabi Muhammad SAW, sab'an minal masani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang. 7 ayat yang dibaca berulang. Wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Al-Hijr ayat 87. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis sahih, hadis Imam Bukhari nomor 4474, Nabi Muhammad SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah ashabul masani dan Al-Qur'anul azim yang diberikan kepadaku. Di sini di riwayat lain, Ummul Quran Al-Fatihah itu disebut dengan ashabul masani. Nah, diperjelas ya. Kalau yang di Quran tadi belum jelas Pak. 7 ini maksudnya 7 ayat yang berulang itu yang mana? Iqra kah? Atau yang mana? Ini belum jelas.
Maka kemudian Nabi memperjelas itu, 7 ayat yang dimaksud itu adalah surah Al-Fatihah. Itu. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2875, dan ini hadis hasan sahih. Nabi menyebutkan Ummul Quran Al-Fatihah itulah yang disebut dengan Ashabul Masani. Itu dulu ya. Jadi dalam sholat itu ada 7 ayat yang berulang. Sekarang penjelasan ulama. Apa yang disebut dengan Sab'ul Masani? Wahid, hiji, isnain, 2, salasa, tilu, arba, opat, khomsa, 5, sita, genep, sab'atu, 7, 8. Oi, sab'atun ma'atos tadi. Samania. Pamisalapan, 10, 10, ya. Entah aja di pelajaran murangkalih tepak di MA sekolah madrasah mah ya. Wahid, hiji, isnen, 2, salasa, tilu, arba, opat. Kapungkur mah kitu ya, yuk. Belajar tuh Pak? Ente. Tajang. Kata ulama, ini penjelasnya. Kita turunkan ya dari Al-Quran, diturunkan ke hadis, lalu kemudian ini penjelasan ulama. Kata ulama, Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang itu, pertama dia terdiri dari 7 ayat. Yang kedua diulang-ulang dalam sholat. Yang diulang-ulang dalam sholat 7 ayat itu pasti adalah Al-Fatihah. Karena kalau surat ada yang 3 ayat. Tadi aja si Abah, Inna atau Inna kal kausar. Itu cuma 3 ayat saja. Yang lain ada 4, yang lain ada 5, enggak 7. Maka pasti kata ulama 7 ayat yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Lanjut. Bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan? Ini seorang mufasir besar dalam kitab Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan tidak ada sholat yang sah tanpa membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah di sini menjadi rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak sah sholatnya seseorang apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, ini pertanyaan penting sekali. Batalkah sholat jika terlalu lama jeda dalam membaca Al-Fatihah? Saya dijelaskan oleh guru bahwa yang disebut dengan jeda dalam Al-Fatihah itu tidak boleh lebih dari 1 nafas. 1 nafas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 1 nafas nih. Alhamdulillah. Him, tarik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 1 nafas, 1 nafas, 1 nafas. Bagaimana kalau seandainya terlalu lama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ada ulama yang membatal katanya, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', apabila seseorang membaca Al-Fatihah lalu karena berhenti batuk, ini karena ada uzur Pak ini. Karena ada uzur, batuk, kita suka ini ya, sok kayak ngedem teh ya, sok ngehalangan itu. Itu tidak batal karena ada uzur. Atau misalkan lupa, iya tos alhamdulillah teh naonnya. Apa iya kana abudu iya kana stain umpama ieu mah. Umpama gitu. Pak Haji. Tos sepuh teh apa? Tos alhamdulillah teh naon ya diulang bismillahirrahmanirrahim deui, alhamdulillah deui, hayo naonnya. Nah, langsung waladolin kah? Apakah seperti itu diperbolehkan? Kalau lupa, umpama lupa, atau memang ada uzur lain, batukkah, dehemkah, diperbolehkan sedikit lebih lama. Tapi kalau tidak ada uzur, jempe begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Ngulang. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Ada yang memang ya biasa aja, nggak lupa. Diam gitu. Nah, ini terlalu lama. Maka ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan, kalau jedanya terlalu lama, itu di kisaran lebih dari satu nafas itu, satu nafas normal ya, entah ngap-ngapan gitu, begitu. Satu nafas normal kita, tarik keluar di kondisi normal. Maka apabila dua nafas, ini Imam An-Nawawi mengatakan batal salatnya. Batal salatnya itu. Dalam kitab Al-Majmu'. Batal, Pak. Siapa lagi yang mengatakan itu? Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, tidak mengapa berhenti sejenak. Nggak ada masalah, Pak. Kalau memang berhenti sejenak tadi satu nafas tadi, nggak ada masalah. Tetapi apabila dia terus-terusan juga, kata Ibnu Qudamah juga sama, Pak. Itu ada dua tuh. Ya, ada dua ulama mengatakan sudah batal tuh apabila terlalu lama. Baik, kita lanjut. Siapa lagi ulama yang mengatakan demikian? Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj mengatakan juga sama ya. Berhenti sebentar di antara ayat itu tidak mengapa, karena ini termasuk kebiasaan kita dalam membaca, dan di situ juga ada ayat yang mengharuskan kita untuk berhenti. Tetapi juga dilarang apabila berhenti terlalu lama hingga memutuskan bacaan. Kan kalau kita berhenti itu, Pak, seperti memutuskan bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah kayak Allahu Akbar, udah mau gitu. Allahu Akbar. Padahal ada ayat yang lain. Maka kata ulama, saya sebutkan 3 saja ya. Kalau terlalu banyak juga sama saja ya. Ini saya ambil contoh 3 saja. Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah dengan Imam Asy-Syirbini mengatakan tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau lebih dari satu nafas atau 2 dan seterusnya, maka dikatakan batal. Kartos tepat dugikan dia ya. Gampilnya. Gampil. Tapi acan karena inti, Pak. Santuy orang. Lajeng, apa sih perbedaan tentang status basmalah ini? Bismillah ya. Nah, kita masuk ke pembahasan inti, Bapak-bapak. Kaitan dengan bismillah ini, ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Apakah bismillah ini masuk kepada Al-Fatihah atau tidak? Kenapa demikian? Karena kalaulah, ini pendapat pertama, kalaulah bismillah itu tidak masuk kepada Al-Fatihah, maka Nabi menjelaskan 7 ayat. 7 ayat. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan bismillah itu termasuk ke dalam surah Al-Fatihah. Pendapatnya siapa ini? Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan 7 ayat itu termasuk kepada bismillah. Tetapi surah yang lain tidak, Pak. Bismillah itu adalah satu dari 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Makanya satu-satunya bismillah yang dijadikan ayat hanya di Al-Fatihah. Bapak bisa cek di bismillah yang lain, itu tidak masuk kepada surah Al-Fatihah, surah-surah selain Al-Fatihah. Contoh, Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, di atas ada bismillah kan? Yang ayat pertamanya alif lam mim. Tapi begitu Al-Fatihah, ayat pertamanya di mana? Bismillah. Begitu. Nanti kalau yang belum ngecek silahkan dicek. Ayat pertamanya bismillah. Tadi sahur Imam Asy-Syafi'i. Masuk. Yang kedua, mazhab yang lain mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa demikian? Yang lain juga nggak masuk. Jadi bismillah itu yang lainnya juga tidak masuk menjadi satu ayat. Maka ulama yang lain seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan kami berpendapat bismillah itu tidak masuk. Begitu, Pak. Sehingga apa implikasinya kalau tidak masuk? Maka bismillahnya ada yang tidak dibaca sama sekali atau dibaca dalam sholat tetapi sir. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Ada juga bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya ada sih. Tetapi yang jadi persoalan adalah ini nih Pak. Apabila kita meyakini bahwa bismillah itu masuk kepada ayat, maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim berarti sebaiknya tidak berhenti. Itu konsekuensinya. Masuk itu Imam Asy-Syafi'i, yang tidak masuk selainnya ya, Imam Malik, Hambali, Hanafi. Nah gitu ya. Nih kita bagi, kita bikin diagramnya. Bismillahirrahmanirrahim ini dia termasuk kepada Al-Fatihah dan tidak termasuk. Siapa yang menyebutkan masuk? Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tidak menyebutkan masuk selain Imam Asy-Syafi'i? Sehingga di sini nanti dibagi dua lagi pendapat ini, ada yang sir, ada yang tidak sama sekali. Kalau yang sir itu meyakini bahwa bismillah masih masuk, tetapi tidak dibaca saja. Atau ada juga yang sama sekali tidak menganggap bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Baik, kita masuk. Implikasinya apa sih? Efeknya apa ini? Kenapa dia masuk atau tidak masuk? Kalaulah meyakini siratal ladzina an'amta alaihim. Ingat Pak, ini teorinya. Kebiasaan yang berulang biasanya menyebabkan adanya keyakinan dalam diri kita. Itu. Kalau kita melakukan berulang, satu ketika kita meyakini bahwa berhenti di situ, jangan-jangan ini ayat. Jadi kalau misalkan bismillahnya sudah baca, tapi Bapak berhenti, siratal ladzina an'amta alaihim, selalu berhenti di situ. Lalu kemudian meyakini di situ adalah tempat pemberhentian akhir ayat alaihim itu, maka berarti jumlahnya bukan 7. Jadi 8 atau. Ya, itu implikasinya. Bagaimana kalau seandainya jadi 8 diyakini? Batal berarti. Karena Nabi jelas dalam Al-Quran 7, Nabi mengatakan 7. Bapak mengatakan ini berarti 8. Tuh. Batal berarti. Kalau meyakini di situ adalah ayat. Gitu Pak. Maka sebaiknya bagaimana Ustadz? Sebaiknya adalah diteruskan. Supaya kita tidak meyakini di situ adalah ayat. Nah itu ya. Juga kalau kita lihat bismillah itu di siratal ladzina an'amta alaihim, kalau Bapak perhatikan itu ada wasal lam alif, di bawahnya ada ha. Ada lam alif, ha. Kalau di kajian tahsin intensif subuh, Pak, ini kita sudah belajar tentang waqaf dan ibtida namanya. Waqaf dan ibtida. Waqaf itu kapan kita berhenti, kapan kita memulai, dan bagaimana cara memulainya. Cara memulai, cara berhenti, kapan memulai, kapan berhenti, itu dibahas. Di kitab namanya Al-Jazari. Subuh itu dibahas. Ustadz, apa gitu makna dari lam alif dengan ha ini? Lamnya adalah la waqafun, ha-nya alai. Apa sih maksudnya? Ini karena adanya perdebatan di Al-Fatihah. Ada yang mengatakan berhenti di alaihim, ada yang mengatakan sebaiknya jangan berhenti. Maka di sini oleh ulama diberikan tanda lam dengan ha yang menandakan sebaiknya jangan berhenti di sini. Sebaiknya jangan berhenti di sini. Kenapa demikian? Maknanya satu, dari sirot sampai waladolin itu satu Pak, satu bahasan. Jadi jangan dipotong, langsung. Kalau mau berhentinya di alaihim kedua. Kenapa demikian? Supaya tidak menganggap itu ayat. Gitu Pak.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ tuh kalau mau secara makna. Kenapa dilanjut? Supaya kita tidak meyakini itu ayat. Karena kalau di situ kita yakin, maka batal, berarti ada 8. Itu Pak. Paham? Sudah dapat informasi sebelumnya atau belum ya? Ayo atos ya. Begitu. Ustaz, bagaimana dan nafas saya mah pendek? Ya, nafas saya mah pendek umpama. Bengek. Dugika alaihim pertama an'amta alaihim. Apakah boleh? Boleh. Tapi dengan catatan. Yaitu tidak meyakini di situ wajib berhenti. Artinya di situ berhenti karena kita kurang nafas saja. Paham sampai sini ya? Nah, gampil lah. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya pada saat sholat bacaan bismillahnya sir. Bacaan bismillah sir nih, tidak dibaca. Alhamdulillah langsung. Nah, sekarang implikasi hukumnya bagaimana kepada sirotol? Ongkoh baca bismillah nah, ente meyakini tak? Tidak meyakini bahwa bismillah itu masuk, tetapi sirotol ladina an'amta alaihim umpama juga tidak meyakini itu 2 ayat. Kan kalau bismillah tidak dianggap, maka sirotol ladina an'amta alaihimnya berarti 1 ayat. Paham nggak Pak? Berarti ada yang hilang kan? Kalau kita nih, kalau kita buka Quran yang biasa, ini berarti menurut Imam Asy-Syafi'i nih. Kita lihat nih, Al-Fatihah itu ayat pertama, Alhamdulillah kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ketiga, Maliki Yaumiddin keempat, Iyyaka na'budu kelima, Ihdinas siratal mustaqim keenam, Sirotol sampai waladolin 7. Saya baca sir, bismillahnya enggak nih, enggak dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Meyakini alhamdulillahnya yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim 2. Alhamdulillah 1. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki Yaumiddin 3. Iyyaka na'budu 4. Ihdinas siratal mustaqim mana hiji deuna? Waladolin kan seayat. Mana hiji deuna? Kan kedah 7 ieu teh. Berarti konsekuensinya siratal ladzina an'amta alaihim harus dibagi 2. Berarti harus meyakini bahwa an'amta alaihim berhenti di situ karena ayat. Paham nggak sampai sini, Pak? Ya. Kalau tidak meyakini itu tidak menjadi bagian dan tidak berhenti dan menganggap itu hanya 1 ayat, ya berarti ada kekeliruan di situ. Bukan 7 berarti, hanya 6. Kacau tuh Pak. Menyelisihi Al-Quran, hadisnya juga sedemikian mengatakan 7. Tapi ini meyakini hanya ada 6, keliru pasti. Ya batal dong. Karena meyakini bahwa di situ berarti hanya 6 saja. Berarti kalau begitu, kalau tidak menganggap bismillah itu bagian dari Fatihah, sir umpama, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang tanya, mana ayat ke-6-nya? Alaihim berarti. Berarti di situ berhenti. Pantas berhenti kalau meyakini bismillahnya tidak masuk kepada Al-Fatihah. Berhenti berarti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Udah. Berarti bapak teh pamemisalkan alaihimna selalu berhenti, berarti kacau eta. Ongkoh meyakini bismillahnya adalah masuk, jahar dibaca, meyakini masuk, tetapi siratal ladzina an'amta alaihimnya selalu berhenti. Dan tadi ya, dan meyakini itu adalah pemberhentian seperti akhir ayat, maka berarti keliru. Nah, paham ya? Jadi intinya adalah kalau kita baca bismillah, meskipun berhenti di an'amta alaihim, jangan menganggap di situ wakaf yang akhir ayat. Di situ hanya karena nafas kita pendek saja. Gitu ya. Kalau bisa Pak dilatih an'amta alaihimnya dilanjut.
ghairil maghdubi alaihim sampai situ. Kemudian diulang lagi dari ghairil maghdubi alaihim. Tapi kalau mapasnya kira-kira masih anom lah, masih panjang tiasa teraskeun ka waladolin. Gitu. Lengkap. Dugikeun ka dieu Pak aya pertarasan teu? Mendapat beberapa tipe imam, ya, tipe imam. Yang pertama, yang sesuai dengan Syafi'i ini, baca bismillahnya jelas kalau waktu maghrib bisa subuh. Bismillahnya dibaca dengan jelas. Jahar. Ada juga yang dibaca sir. Kedengaran ada. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru alhamdulillahnya dikencengkan. Ada juga yang ketiga tidak kedengaran sama sekali, gitu Kak. Langsung aja bismillah. Nah, itu dan tadi seperti itu. Ya itu saja seperti tadi, hanya menganalisa kemudian berkomentar itu. Kemudian juga dari sisi naskah ini kan sebenarnya Allah itu lebih tahu dan lebih memang kalau dilihat dari tata naskah, katakan sebelah dari tata naskah surat Al-Fatihah itu di akhir ayat itu selalu ari disukun Pak, ari disukun. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, terus sampai waladdallin. Kenapa ada yang berpendapat di alaihim itu akhir ayat? Kan berbeda itu. Bukan menyelisih tapi berbeda dari ayat-ayat yang lain, sedangkan secara kontinu Al-Fatihah itu 7 ayat terus menerus itu adalah akhirnya di ari disukun. Nah, itu aja. Baik. Mungkin terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa ada sebagian berpendapat itu dianggap ada ayat di situ gitu Pak Haji? Poinnya gitu Kak? Ya itu Pak. Jadi memang kita itu suka tercampur. Jadi makanya ini memang yang harus kita luruskan adalah kalau kita senantiasa membaca berhenti di an'amta alaihim, kita cek dulu di dalilnya itu 7. Kenapa berhenti di alaihim? Itu pertanyaannya Pak. Yang harus kita jawab. Kenapa berhenti di an'amta alaihim? Kalau kita meyakini 7 ayat dari sirat sampai waladolin, kenapa harus berhenti? Begitu, engap. Baik. Kalau engap tadi siga Pak Pali, Pak Haji mana? Oh Pak Haji Andan. Bilih Pak Ali tos engap masa rada curiga. Bawa mah kedah diring kayak. Kalau seandainya kita meyakini 7 Pak, maka sebaiknya dilanjut. Sebaiknya, bukan tidak boleh ya. Sebaiknya, afdolnya ini. Berarti dilanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi ancang-ancang tadi waladoli. Ghairil diulang. Kenapa itu dikatakan ada 2 ayat seperti 2 ayat tadi ya? Ada yang mengatakan tidak masuk. Kalau baiknya, ini baiknya nih yang kita sama-sama sebaiknya bagaimana? Kalau bismillah dimasukkan dan jahar, sudah konsisten saja di situ. Itu sederhananya begitu Pak. Kalau bismillah dibaca, konsisten saja siratal ladzina an'amta alaihim dilanjut sampai waladolin. Konsisten di situ. Jangan nanti bismillahnya dibaca tapi an'amta alaihim berhenti. Gitu. Ya. Tapi boleh-boleh saja. Ini keabdolan saja Pak. Asal jangan meyakini ada 1 ayat lagi ya. Baik. Lanjut. Pertama, kita pahami bahwa Fatihah ini kan termasuk ke dalam rukun ya. Nah, berarti secara makhraj, secara sifat, secara sidah nanti dan lain sebagainya itu harus jelas dan benar. Pertama, biasanya kesalahan-kesalahan umum yang terjadi adalah di sidah yang pertama. Sidah itu bismillah. Nah, lam pertama sidah. Sini kan ada sidah, tasdid. Sidah itu tasdid. Di lam, di ro dengan di ro. Ini ada tasdid.
Kesalahan umum pertama adalah sidahnya tidak jelas. Sidahnya tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman tuh sudah lewat, Pak. Sudah lewat. Padahal sidah itu harus ditahan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sidahnya. Ingat, 1. Nanti kita praktek. Yang kedua, pembacaan di Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh di sini berhenti. Bismillah. Bismillah. Kalau di bisnya berhenti, maka dihukumi di sini saktah. Tahu saktah? Berhenti tapi tidak ambil napas. Jeda sejenak, kemudian melanjutkan. Maka di sini tidak boleh berhenti. Kan murang kali mah sok itunya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mah kamu murang kali. Masih belajar. Nah, pamito sepuh masih gak urang, Pak. Entong saktah, dilanjut bismil. Tuh, entong berhenti, Pak. Bismillah, bismillah, tidak boleh berhenti di situ. Itu kesalahan umum kedua. Kesalahan umum ketiga adalah hirnya sini, hir, Pak. Ini tarkik, ini tarkik. Ini tafhim, ini tarkik, ini tarkik. Lahnya, lo-nya ini, la-nya ini nah, bismillah ya. Maaf, ini tarkik, tarkik, tarkik. Ini tarkik, bukan bismillah ya. Tarkik, tarkik juga. Berarti ada 3 tarkik ini, Pak. Di sini juga tarkik. Nah. Tarkik itu artinya tipis. Sini sayang, jangan di situ. Sini. Ayo. Nah, situ. Dari situ aja. Nah, punya yang kecil. Di sini dibaca sidah kemudian tipis. Hir, mil, hir, nir. Ya, gitu ya bacanya. Bil, mil, hir, nir. Jadi di awal ini tidak dibaca langsung tebal, Pak. Contoh misalkan bismillah, bismillah itu sudah tebal. Bismillah itu sudah tebal. Harusnya bagaimana? Bismillah lah saja. Tidak dibaca bismillah gitu. Sok ada yang sering keliru itu suka kori ya. Bismillah ya itu. Bismillah itu. Banyak yang tidak bismillah, bismillah. Itu. Jadi hati-hati juga. Sama termasuk juga a'ud, Pak. A'ud itu alif dengan ain. A'u, a'u, tidak itu berarti o. Tidak ada dalam makhraj itu pengucapan o, tidak ada. Ada juga a. A'u gitu ya. Oke, itu kita nanti insya Allah kalau ini tidak selesai dan pasti gak akan selesai, kita bikin berseri, Pak. Berseri ini penting sekali dalam sholat. Bismillah dulu ya. Kapung kurta bismillah teh tilu sasihnya, Pak Haji. Seberes-beres bismillah tuh, Pak. Oke. Dengarkan saya dulu, kemudian Bapak-bapak. Perhatikan baik-baik pelafalannya, kemudian sidahnya ada di mana, kemudian panjang pendeknya juga diperhatikan. Pelan-pelan saja. Ya. Ha di sini dengan ha itu kan beda. Ha. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah keliru. Atau Bismillahirrahmanirrahim itu juga sudah keliru. Ya, baik, pelan-pelan. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kurang nahan dikit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan di ro-nya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Saya
sasarangan mah saya teuing. Gitu ya. Orang sampel ya Pak, sampel sahanya. Parodi. Parodi ya, sampel. Acak ya masuk. Acak. Nah, eta kirang sidah ta Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan lepas gitu. Entong sajam Pak. Sakan ditahan sejam. Gitu ya. Cobaan Pak. Hirnya kurang sidah. Hirrahman. Nah, gitu. Mayan lah. Sade ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Sidah ya. Sampai sidah hungkul. Can semsanes itu Pak. Sidah hungkul itu. Pak. Pak Kus. Bismillahirrahmanirrahim. Mayan lah. Ada ya, luar orang. Mana Pak Satre Pak Dek? Mau? Mangga? Oke, untuk sidah, oke ya. Ini sidah dulu Pak. Soalnya apa? Suka kelewat ini Pak. Sepertinya sudah ditasid padahal belum. Suka kelewat ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim selewatan. Padahal tahan sebentar. Hirrahmanirrahim gitu ya. Baik, sampel yang apa-apa? 2. Sekarang yang kedua nih Pak. Perhatikan di sini ada ha. Hir dengan roh. Hir dengan roh. Ha bukan ha, beda ya. Ha beda ya. Baik, nih dengarkan baik-baik. Hirrah, hir tipis dulu, kemudian rohnya tebal. Hirrahman. Coba 1, 2. Hirrahman. Nah itu ulangi. Nah gitu ya. Nirrahim yang kedua. Nirrahim. Pandar, Pade. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Adanya. Pak Edi, Pak Haji Edi. Assalamualaikum. Memang sengaja Pak kalau bete meh riwas gitu kan. Biasanya pamili taros kalau bete sak langsung cenghar eta Pak. Biasanya sok itu. Mana abdi ningalian, mana anu sigede dongengan kan. Gitu. Baik. Itu yang kedua ya. Yang ketiga di sini. Him di sini mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Sehingga dia dibaca panjang, boleh sampai 6 harokat dari 2 ya, 2 sampai 6 harokat. Kemudian di ujungnya ini ada mim. Ada mim. Mim dengan nun apabila ada di ujung, maka Bapak jangan bacanya mati. Bismillah, ini yang keliru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mati itu Pak. Him. Harusnya bagaimana? Sliding ya, sana sliding tackle ya. Persib kemarin 0 hijinya apa? Hah? Oh, hiji-hiji eta nu penalti kaluhur teh ya. Nah, sliding. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ada sliding. Sliding tackle ya. Jadi tidak mati. Tuh. Kemudian
boleh seperti itu, tetapi juga jangan dipantul ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Him itu dipantul ke hidung. Nggak boleh. Him, ibn gitu. Nah, dipantul ke hidung. Padahal di situ tidak ada sifat huruf dari mim yang dipantul atau nun juga. Maliki yaumiddin. Begitu ya. Ini tidak boleh. Baik, kita bareng. Himnya jangan dibaca mati, tapi dibaca sliding. Him. Gitu ya. Dan nanti terdengarnya enak, Pak. Ada dinamika. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, komedi ajar makan benten Pak. Udah kedah gitu. Nah, langsung ya Pak Dedi. Jangan. Pak Haji Dedi mangga. Tahim ujungnya. Kang gak persiapan subuh. Ayo. Ya cuma ya tombol atau tombol. Itulah. Mayan lah. Pami dinilai mah 6,5. Gitu. Ya. Oke, kedua nanya. Jadi kaidah-kaidah ini, perhatikan ini baru bismillah ya. Tadi tidak boleh saktah, tidak boleh bismillah itu ya, jangan ya. Kemudian perhatikan di mil, jangan milah, jangan begitu ya, tapi milah. Kemudian di hir itu di tasydid, syiddah di sini ya. Kemudian ha dengan ha itu beda. Rahman, Rahim. Yang terakhir adalah mimnya di sliding. Ya. Baik. Sekali lagi dari bismillah, perhatikan baik-baik dari cara pengucapan, penekanan syiddah ada di mana, lalu kemudian di ujung di mim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak enak mah bismillah we lah Pak. Terus we bismillah. Baik. Kita lanjut sedikit lagi. Terakhir adalah implikasi praktis dari bacaan sholat terkait Al-Fatihah ini. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib hukumnya makmum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Wajib. Itu. Jadi kalau seandainya kita bermakmum, maka kata Imam Asy-Syafi'i kita tetap diwajibkan membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam bacaan surah Al-Qur'an, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan kita tetap wajib membaca. Gitu ya. Bagaimana kalau tidak membaca, maka Al-Fatihahnya dianggap kurang. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Karena di situ ada dua dalil yang digunakan. Satu yang mengatakan di atas tadi kita sudah bahas, la sholata lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi, tidak sah sholatnya seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Di situ tidak dijelaskan apakah makmum atau tidak, sifatnya umum. Umum Pak sifat hadisnya. Tidak dijelaskan ini rakaat pertama bermakmum apa sedang munfarid, enggak. Berarti di sini berlaku kaidah apabila kita sholat baik dalam kondisi sendirian maupun bermakmum, maka satu pendapat ini mengatakan tetap wajib membaca Al-Fatihah. Sekarang pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya tertinggal? Begitu datang sudah mau sujud, Allahu Akbar, kita langsung atau tidak? Atau baca Fatihah dulu?
Langsung. Ada keterangan yang lain, apabila kamu datang ke masjid dan melihat imam sudah dalam kondisi ruku, maka kita langsung ruku. Di sini menjadi dalil dalam kondisi tertentu diperbolehkan juga tidak membaca Al-Fatihah. Kapan membaca Al-Fatihah itu wajib? Apabila dalam kondisi normal. Setelah kita Allahu Akbar bersama imam, maka kemudian ada jeda waktu kita membaca surah Al-Fatihah, baca saja semampunya. Maka kaidahnya sebetulnya setelah waladolin amin itu Pak, ada jeda untuk memberikan informasi atau kesempatan kepada jamaah untuk menyelesaikan bismillahnya. Contoh, waladolin amin. Nah, gitu heula tah. Tunggu-tunggu terbiasanya. Biasana sok langsung ya kan. Kadang nama gitu heula, pami meyakini nu ieu. Gitu Pak. Jeda sekian waktu diperkirakan makmum beres tuh. Sehingga apa tujuannya? Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, itu makmum sudah fokus mendengarkan bacaan imam. Sebetulnya begitu Pak, pendapat yang lebih sahih, yang lebih merenah lah gitu, begitu. Nah sekarang pendapat yang lainnya bagaimana? Tidak dibaca sama sekali karena sudah ditanggung oleh imam. Apakah dalilnya ada? Ada dari Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran, maka diam, perhatikan dengan seksama supaya kalian mendapatkan rahmat. Ini berarti Quran dibaca dalam kondisi apa saja, di situ umum Pak. Baik dalam kondisi sholat maupun tidak dalam sholat. Berarti sifatnya umum. Maka kalau umum termasuk nggak sholat? Termasuk. Berarti apabila imam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, udah diam aja sampai waladhdallin amin. Imam Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, umpama. Udah diam aja, dangukeun, tarimakeun begitu. Ah, begitu. Tidak membaca Al-Fatihah. Bapak mau yang mana silahkan. Silahkan. Karena di kondisi tertentu ada juga yang tidak memungkinkan baca bismillah kan? Iya. Umpama ya bismillah nate. Al-Fatihah nate sok gancang teuing tah. Rusuh. Nembe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Oh, iya. Padahal tos gancang itu orang. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahu akbar imam teh. Tak beres tah. Kalau seandainya ini tetap dipakai hukum, maka berarti tidak sah tuh. Kan tidak selesai, kepotong. Betul atau tidak? Nah, seperti apa jalan tengahnya? Pada saat di kondisi normal, maka sebaiknya anjurannya adalah lengkap baca bismillah. Lengkap Pak. Tapi kalau dalam kondisi tertentu bagaimana? Diperbolehkan tidak membaca. Udah saja, dengarin saja. Kalau seandainya kira-kira bacaannya fasih, sebaiknya diam. Yakin kita, bacaannya fasih, diam nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya bacaannya sepertinya perlu disempurnakan oleh kita yang belajar, maka kita baca saja. Nggak usah, tapi mah kebiasaan sok baca Pak. Begitu ya, itu pilihan-pilihan yang bisa kita pilih dari sekian pilihan ya. Tapi yang utama makmum kan baca juga ya Fatihah. Setelah waladhdallin, imam membaca surat yang pendek, baru makmum baca Fatihah. Sebaiknya begitu kan ya? Enggak sebaiknya juga Pak Haji. Jadi tergantung pilihan. Tapi saya pernah sebaiknya makmum membaca Fatihah. Walaupun imamnya gitunya cepat suratnya atau surat yang pendek seperti tadi Pak. Setelah waladhdallin, imam baca surat, makmum baca Fatihah. Itu mendapat keterangan dari surat yang lain. Keburu tuh? Keburu. Kalau keburu, kira-kira nggak ada soal.
Ini dikhawatirkan Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah nembe Malik Yaumiddin orang teh Pak. Malik Yaumi, aduh aing teh. 3 ayat, ini 7 ayat gitu. Ya, itu kan paudak-udak kan Pak. Akhirnya apa Pak? Kita fokus ke bacaan, akhirnya nggak husu. Maksudnya begitu. Daripada tidak husu, itu rusuh ya. Mendingan entong. Kadang kurang bacaan saya, tong, tos we. Gitu. Tapi bagaimana seandainya bacaannya tidak fasih? Menurut kita harus disempurnakan oleh kita yang belajar, maka sebaiknya kejar aja. Kejar juga kalau seandainya bacaannya kurang fasih. Jadi diatur gitu, orang terus apal ya. Wah, ya rusuh sih gana ya. Maka diatur kira-kira yang bisa ngejar. Berarti diwasal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kejar itu, Pak. Kejar itu. Diwasal-wasal gitu. Wasal. Itu kan bayar listrik kita ngomong, Pak. Oh gitu. Riset. Ya. Iya. 7 ayat tetap. Ya. Kita meyakini tetap 7 ayat, cuman dibaca wasal. Dan itu diperbolehkan Pak dalam ilmu tajwid ya. Ada diperbolehkan. Satu-satu Pak. Nabi Muhammad itu Pak, itu tartil sekali. Bahkan sahabat itu meriwayatkan Nabi kalau baca Quran itu seperti nggak mau lepas dari bacaan. Makanya kenapa pada saat membaca Al-Quran, Nabi itu bisa berjam-jam, Pak. Udah mau kabayang kurang. Seperti ibadahnya nggak mau kabayang. Karena apa? Saking khusyuknya pada saat membaca dan mengerti kan. Orang Arab, bahasa Arab langsung diturunkan kepada Nabi. Konteksnya tahu gitu. Sehingga pada saat Nabi baca itu tartil sekali. Dan para sahabat yang mendengarkan itu masuk gitu ke alam seperti kita seperti alam berbeda gitu, Pak. Terus gitu, inginnya tuh terus mendengar Nabi. Maka di sini keterangan yang menyatakan bahwa Nabi itu cepat atau lambat, cepat atau tartil, Pak. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, waratilil Qur'ana tartil. Gitu, tartil. Jadi sebaiknya dibaca tartil. Jangan rusuh gitu. Mangga. Kami imam ketika baca ada satu ayat atau ayat yang dari sebelumnya ada banyak kurang. Maka kita baginya ayat ayat. Ya. Baik. Hikmah dari berjamaah adalah ini hikmahnya Pak. Kenapa sih kita sunnah muakkad itu berjamaah? Kenapa? Salah satunya adalah saling melengkapi. Bapak misalkan kirang bacaan teh aya jamaah anu sanes anu memang kantos belajar teh Pak, kantos belajar saya oke. Nanti bacaan imam yang kurang dilengkapilah oleh jamaah yang banyak ini yang memang secara bacaan fasih. Jadi tidak perlu membenarkan, tidak, karena sudah benar sendiri. Otomatis itu kalau orang yang belajar dia akan melengkapi. Maka penting dalam berjamaah itu satu, apabila dalam satu masyarakat tidak ada orang yang berjamaah di masjid, dosa semuanya itu. RW 16 ya. Teu aya anu salat berjamaah, dosa sadayana Pak. Maka salat berjamaah disebut dengan fardu kifayah. Tapi apabila satu saja mengerjakan amalan itu, aya Pak Otang Wungkul sareng Pak Juhri. Itu kan, maka gugurlah semua kewajiban salat berjamaah itu. Satu saja orang atau 2 orang maksudnya, ya, yang melakukan itu gugur. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sholat berjamaah itu hikmahnya apa? Apabila nanti, kan tidak semua fasih Pak. Tidak semua fasih. Maka jangan patah semangat. Karena kalau ada orang-orang jamaah lain yang belajar ngaji, ya kan, kemudian bacaannya lebih baik, maka itu akan menopang, akan membantu imam yang kurang tadi untuk menyempurnakan. Maka kita perlu bersyukur kepada orang-orang yang masih mau belajar ini Pak. Saran abdi mah, yuk orang sasarangan belajar Pak. Mumpung masih kena aya kesempatan, kesehatan.
Pamitos teu aya mah waduh Pak ripuh. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Takasur. Ini pelajaran penting Pak. Alhaqumut takasur ini penutup ya dari saya. Setiap orang itu ternyata ketika masuk ke alam kubur ada teh teu sadar Pak. Iya orang Pak, orang sadayan ya, karena manusia kan. Ketika masuk ke alam kubur, eta teh nembe ngeh Pak. Oh iya nu disebut alam kubur teh iya. Selama ini kita itu lalai Pak. Badai ngaos engke dugi ka henteu. Dugi ka teu damangna. Oh macam-macam Pak. Maka setelah Al-Hakumut surat apa berikutnya? Al-Hakumut terus wal asri. Itu bukan tanpa tujuan Bapak. Setelah Al-Hakumut Takasur yang menjelaskan tentang manusia itu, pada saat sudah berada di alam kubur baru mengerti amal ibadah yang kita lakukan itu ternyata bisa menemani. Semua amal ibadah yang sebelumnya kita tinggalkan ingin kita kembali ke dunia untuk mengerjakan. Kata orang-orang yang sudah meninggal, ya Rob, permintaannya, berikan aku 1 detik saja untuk kembali ke dunia, maka engkau akan dapati aku termasuk kepada orang-orang yang soleh, paling soleh. Itu di surah Al-Munafikun. Itu sangat jelas sekali itu. Maka saran saya, bapak-bapak yang memang punya kesempatan, kemudian waktu luang, kesehatan juga sedang prima, ya kita tidak tahu esok, maka saya sarankan untuk yuk kita sama-sama belajar. Kami di subuh itu seueur Pak, ayat 14-nya, 14 jalmi ayatnya. Bapak-bapak yang memang ingin menambah keilmuan di dalam bacaan Al-Quran, dipersilahkan. Kita ada subuh Pak, hampir setiap pagi Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, wah full abi mah. Katambihan di wengi nate wengi Rebo, katambihan di wengi Sabtu, wah lengkap. Nu mana deui Pak, ada pami Bapak ngondang abi ti Banten, Pak Ustad. Abi nu juti Serang Pak, setiap minggu teh ka dieu wah. Gitu ya, bapak-bapak, mudah-mudahan aya manfaatna. Insya Allah ini berseri Pak, nembe bismillah hungkul, nembe bismillah hungkul. Masih aya genep kan. Berarti 2 tahunan orang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.